Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Siapa? Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustadz? Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istrimu. Begitu nampak perempuan, bayangkan. Bayangkan wajah dia sedang mengamuk. Insya Allah kamu selamat itu, insya Allah. Yang kedua, kata guru saya dulu, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di pondok, belum paham. Sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Nah, yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Perempuan yang di jalan itu bukan milikmu, itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos nanti. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Ittaqullah, kata pesan khatib di atas mimbar. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, dia mesti puasa. Karena dengan puasa libido seksualnya turun, makanan tidak ada, gula tidak ada, karbohidrat tidak ada, vitamin tidak ada, badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak nampak lagi, udah nggak jelas. Itu yang baju merah, kayak semangka aja udah kulihat. Nah, jadi diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum nikah berbanyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar. Bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka ngelihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung ngelihat ada perempuan kamu suka, udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas, jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz Somali. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang, izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan, bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan
air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga dirimu. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati. Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga dirinya? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkannya. Nanti kalau udah jadi nikah, apa kata? Alah, kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga dirinya. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang, jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul. Ada habib, ada kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Udah selesai, tamat riwayat. Yang sudah putus nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Udah, jangan marah sama saya. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini Pak Ustadz? Ada kau lihat perempuan yang bagus? Ada, jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat. Kalau jodoh, insya Allah. Maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggodamu, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunda. Segala perbuatan baik dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kau setan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Udah cerah, udah apa lagi? Ustadz, apa beda jembatan Siratal Mustaqim dengan ayat yang ke-7 Ihdinas Siratal Mustaqim? Ihdinas Siratal Mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Siratal Mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam. Kita kan udah Islam. Kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Hidayah itu ada 2. Bagi yang belum Islam, supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqamah salat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas siratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, siratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan sepati, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung, macam saya kencang tadi pagi. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustadz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره حفرة من عفر النيران. Saya belum hafal Pak Ustadz yang edisi pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini namanya doa minimalis. Saya enggak hafal juga Pak Ustadz yang lebih pendek. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Enggak hafal juga Pak Ustadz. Mati aja lah. Pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku, maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan, Arab 3-tiganya, tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau ku sampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah, yang mau ku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad, izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau kebetulan doanya di masjid, jangan kuat-kuat, nanti kedengaran kawan sebelah. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Tanya, siapa? Kata. Ini ya, kalau kebetulan di masjid dalam hati aja. Okay. Habis, itulah pertanyaan kita. Masya Allah, menjawab pertanyaannya dari jam 6 sampai jam 6.20. Hebat, luar biasa. Cuman jamnya sana masih jam 6.14. Jadi ada ikhtilaf memang sedikit. Baik, tanya jawab Ustadz Abu Somad tentang anak muda, cinta atau berbagai hal yang terkait kehidupan kita. Salah satunya juga bagaimana cara berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua. Dalam setiap sesi tanya jawab, beliau mampu mengemas topik-topik berat tadi itu dengan penyampaian yang ringan dan penuh humor, membuat audiens terhibur sekaligus mendapatkan hikmah. Bagi Ustadz Abu Somad, anak muda adalah generasi yang memiliki potensi besar namun seringkali terjebak dalam godaan dunia yang sesaat. Salah satu topik yang sering muncul dalam tanya jawab adalah tentang cinta. Bahkan di sana ada pertanyaan bagaimana ketika seseorang itu mencintai sahabat atau istri orang lain, atau suka pada pandangan pada perempuan orang lain ketika dia kerja atau ketika dia di luar. Dengan penuh kehati-hatian, Ustadz Abu Somad sering mengingatkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang berdasarkan pada nilai-nilai agama dan tidak seharusnya mengarah pada perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak jarang dalam tanya jawab ini Ustadz Abu Somad menyelipkan cerita-cerita lucu dari pengalaman pribadi atau kisah-kisah dalam masyarakat yang relevan dengan situasi anak muda atau orang lain. Hal ini membuat suasana menjadi lebih santai, tetapi tetap mengandung nilai-nilai yang berguna. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya ibadah, salah satu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya, tapi beliau juga, Ustadz Abu Somad, juga menekankan pentingnya mencari ilmu, bergaul dengan sesama, saling menghargai, kemudian berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesamanya. Sebagaimana kita sering mendengar penjelasan hadis bahwa khairukum may anfa'alin nas, khairukum paling baiknya kalian adalah orang yang paling memberikan manfaat besar, memberikan manfaat kepada orang lain. Secara keseluruhan, tanya jawab Ustadz Somad ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kaum muda
bagi kita semua untuk merenung dan belajar tentang kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Meskipun dibalut dengan humor yang menggelitik, setiap kata yang diucapkan beliau tetap mengandung pesan moral yang mendalam. Ustadz Abdul Somad berhasil menunjukkan bahwa agama dan humor bisa berjalan beriringan, memberikan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menjadikan hidup lebih bermakna dan hidup penuh hikmah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.